Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu platform yang bernama PlotX. Tapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review, tetapi bukan paid shield. Kita akan bahas lebih detail dari platformnya seperti apa dan kegunaannya seperti apa. Disclaimer kedua, ini lebih ke betting ya, bukan untuk investasi. Jadi baik lagi, ini lebih ke satu platform yang dimana kita bisa memprediksi hasil dari pertandingan ya. Banyaknya crickets ya, karena lagi-lagi ini sepertinya project dari India. Bahkan untuk salah satu investor terbesarnya adalah co-founder dari Polygon ya. Jadi pada hari ini di video ini kita akan bahas peran cryptocurrency dalam dunia betting. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu platform yang bernama PlotX. Ya, nah PlotX ini apa? Ya, PlotX ini adalah sebuah fantasy trivia game, di mana kita bisa join kontesnya, kita jawab pertanyaan, dan get paid. Ya, tentunya ini menarik sebagai konsep. Nah, tetapi answer question tentang apa? Nah, ini kita melakukan prediksi terhadap match ya, atau pertandingan. Nah, pertandingannya rata-rata adalah pertandingan kriket. Walaupun ada juga pertandingan bola ya, seperti Liga Eropa dan lain-lain, tetapi banyaknya mengenai kriket. Nah, maka dari itu kita bisa lihat ini bisa dibilang mungkin project yang cukup populer di India ya, dan bahkan salah satu dari partner dan investornya adalah Sandeep Nailwal. Ya, bagi kalian yang suka Polygon pasti tahu si Sandeep Nailwal ini karena dia adalah co-founder dari Polygon. Ya, dan selain itu juga kita bisa lihat partnernya juga ada Polygon Studios dan ada beberapa tempat yang lain juga ya. Nah, tetapi ya karena di sini kita bentuknya adalah prediksi ya, prediksi pertandingan, maka jatuhnya akan lebih ke betting ya, atau ya mungkin bisa dibilang gambling juga ya. Nah, maka dari itu untuk PlotX ini lebih cenderung ke betting ya, jadi bukan as an investment di sini ya. Lagi-lagi ya, mau tidak mau ya, cryptocurrency market ini mengubah banyak sekali hal ya, mulai dari traditional finance, bagaimana kita melihat uang sendiri, bagaimana kita melihat perbankan dan lain-lain. Nah, di waktu bersamaan pun salah satu kue terbesar dari ya bisa dibilang dunia cryptocurrency adalah dari online betting ya. Nah, tentunya ini menjadi satu permasalahan di zaman dulu ya, di mana cukup banyak situs-situs untuk betting ya yang seringkali untuk withdrawal-nya susah ya. Withdrawal-nya sulit untuk bisa langsung kita dapatkan ke rekening kita. Biasanya kan ada third party yang mengambil lagi keuntungan. Nah, keuntungannya kadang-kadang bisa selisih cukup besar. Kesannya seperti ini ya. Seringkali disebut sebagai seperti money changer, di mana mereka dolarnya misalkan harga dolar 14.000. Ini andaikan biar gampang ya. Mereka akan misalkan bisa naikkan dan turunkan supaya ada mereka dapat selisih. Misalkan bisa selisihnya 1.000, bisa 500 perak dan seterusnya ya. Dengan menggunakan cryptocurrency ya, mereka bisa memotong middleman ya. Dengan seperti itu maka akan lebih efektif dan lebih ya transparan juga. Ya, lagi-lagi seperti yang kita tahu, cryptocurrency ini adalah dia nggak peduli dengan border ya. Andaikan kita sebagai orang Indonesia misalkan ingin mengirim rupiah ke Amerika Serikat, tentunya biayanya akan sangat mahal mau menggunakan perbankan apapun ya. Kebanyakan itu bisa memakan lebih dari 5%, bahkan ada yang sampai belasan persen ya. Dengan menggunakan cryptocurrency, kita tahu bahwa biayanya jauh lebih murah dan tidak bisa dihentikan karena lagi-lagi blockchain ini adalah public ledger yang immutable ya. Jadi itu salah satu keuntungannya kita menggunakan cryptocurrency. Nah, PlotX ini menggunakan ide tersebut supaya ya online betting ini bisa berjalan lebih lancar dan lebih efisien ya. Nah, di sini semuanya akan dilakukan transaksinya menggunakan token PlotX ya. Dan ternyata kita bisa lihat sudah ada sebanyak 155.000 lah kalau kita buletin ya, kontes yang sudah diadakan di PlotX ya. Sudah ada sekitar 1,4 juta answer yang di-collected. Sudah ada partisipasi sebesar 28,5 juta US dollars dan juga sudah ada reward yang dibayarkan oleh PlotX sebesar 12,6 juta US dollars. Jadi luar biasa besar ya. Dan kalau kita lihat cara kerjanya seperti apa, ya quite simple. Jadi intinya di sini kita bisa bet ya berbagai macam. Ada pertandingan kriket, football, pop culture dan banyak lagi. Tapi mostly banyaknya kriket di sini ya. Step by stepnya seperti apa? Yang pertama kita get the app, ya kalian bisa download, bisa klik di sini ya. Seperti biasa ada yang versi iOS, ada versi Android juga.
Lalu yang kedua, join other players, di mana kita bisa lihat challenge apa saja yang sedang ada di sini, ya, atau mungkin bisa disebutnya kontes apa saja yang sedang ada di sini, ya. Dan selanjutnya adalah kita answer pertanyaannya. Nah, di sini disebutnya test your knowledge, tetapi lebih ke ini sebenarnya lebih ke betting, ya. Bukan dari itu disclaimer, ya. Untuk ini platform PlotX ini bukan lebih buat investasi, tetapi lebih buat online betting. Dan yang keempat, apabila kita benar, ya, prediksi kita benar, kita bisa mendapatkan massive prize pool, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi ya, dengan menggunakan plot ini, ya, karena ini bentuknya adalah cryptocurrency, dengan mudah nanti kita bisa convert ke berbagai macam kripto lain, seperti BTC, USDT, Matic, dan seterusnya. Ya, jadi seperti yang gue bilang, ya, cryptocurrency market ini menjadi satu jawaban bagi berbagai macam masalah yang ada di dunia ini. Ya, mulai dari perbankan, mulai juga dari ya online betting dan macam-macam lagi, ya. Kalau kita lihat di sini ya, ternyata mereka juga sudah cukup besar di Telegram, ya. Komunitas mereka terdiri dari 22.000 orang dan sudah ada sejak 2020, ya. Jadi ini bukan project baru beberapa bulan, ya. Ini project yang sudah berjalan sejak 2020, ya. Dan seperti yang gue bilang juga tadi, ya, salah satu partner dan salah satu investor mereka adalah Polygon maupun juga co-founder dari Polygon itu sendiri, yaitu Sandeep Nailwal, ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan bahas lebih dalam lagi sebentar lagi. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas event di PlotX. Untuk sekarang sebenarnya sedang ada satu event yang berjalan, tapi sudah sangat mepet, ya, yaitu pada tanggal 29 Mei akhirnya, ya, jadi tanggal 9 sampai 29 Mei. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang terus pengen ikutan di sini, akan ada event-event selanjutnya. Kita ambil contoh yang sekarang sedang berjalan aja ya, walaupun sudah mepet. Jadi dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 29 Mei ada event free hit disebutnya, ya. Di mana dalam 21 hari ini akan ada 19 matches yang digaransi prize poolnya sebesar 51.000 USD. Ya, kalau kalian hitung sendiri itu berarti berapa ya? Sekitar 600 mungkin 700 juta, ya. Nah, di sini ya, yang kita lakukan adalah ya balik lagi memprediksi pertandingan, dan bukan cuma prediksi siapa yang menang kalah, tetapi misalkan betting rate dan seterusnya lah, ya. Nah, tapi baik lagi, ya, di sini disebutnya sebagai trivia game, tetapi pada faktanya kita harus tahu ini masuknya lebih ke betting, ya. Nah, berarti ya balik lagi ke masing-masing kalian. Kalian mau betting ya silakan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Ya, intinya adalah di sini gue mereview si PlotX itu sendiri, ya. Dan kalau kita lihat how to play-nya simple seperti tadi ya. Kita select challenge yang kita mau, ya, misalkan pertandingan mana yang kita mau prediksi. Dan kita lihat nih di sini ada berapa besar prize pool-nya. Ada yang 1.500, ada yang 2.000 dan seterusnya. Biasanya semakin besar prize pool, semakin besar juga plot yang harus kita commit ke dalamnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah answer the fun question. Nah, di sini dibilangnya ya questions ya, tetapi lebih tepatnya ini seperti prediksi. Misalkan di sini pertanyaannya adalah siapa yang akan memiliki betting strike rate yang paling bagus. Nah, misalkan di sini namanya Surya Kumar Yadav dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini yang event yang ini spesifiknya lebih fokus terhadap cricket, ya. Dan apabila prediksi kita banyak yang sesuai, maka kita akan mendapatkan prize pool yang semakin besar. Ya, jadi lagi-lagi bentuknya seperti online betting. Dan ini ada beberapa orang yang mengatakan mereka suka menggunakan PlotX dan seterusnya, ya. Dan lagi-lagi, salah satu yang paling penting adalah investor di PlotX ini, salah satunya adalah Polygon Studios dan juga co-founder dari Polygon itu sendiri, yaitu Sandeep Nailwal. Jadi kurang lebih seperti itu eventnya. Dan bagi kalian yang mungkin nanti sudah kelewat event yang free hit ini, bisa tunggu event-event selanjutnya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya mungkin seperti ini. Oke bang, ini kan protokol nih berarti ya. Kalau protokol, apakah sudah diaudit atau belum? Dan ternyata jawabannya sudah diaudit oleh Certic sejak 2020. Ya, dan kita akan bahas sekarang. Jadi, PlotX ini masuknya ke suatu non-custodial decentralized prediction protocol, ya, di mana mereka menggunakan Web3 untuk mempredik pertandingan seperti apa ke depannya, ya, mulai dari pertandingan, lalu rates dan lain-lain, ya. Nah, selanjutnya ya, yang unik juga dari sini mereka menggunakan satu algoritma yang disebut automated market making atau disebutnya AMM, ya, di mana mereka bisa mengenerate markets, men-settle markets dan juga mendistribusikan reward dengan sesuai dengan usersnya, ya, dengan semuanya autonomous. Otomatis ini perlu diaudit apakah AMM mereka bisa berjalan dengan baik atau tidak, ya. Nah, tentunya di sini akan ada code review. Nah, code reviewnya ini yang pertama akan ada testing smart contracts against both common and uncommon attack factors, lalu juga ada ensuring untuk compliance, dan juga si logic dari si code-nya juga dicek.
cross-referencing, dan seterusnya. Ya. Nah, intinya dari audit mereka tidak menemukan ada attack factors yang berbahaya. Jadi semuanya dianggapnya masih aman, ya, dan sesuai dengan smart contracts mereka. Ya, ini cukup penting. Karena kenapa? Cukup banyak DeFi protokol, ya, yang ada bug-nya. Saat code-nya ada bug-nya, itu bisa dijebol oleh hackers. Nah, apabila dijebol, ya kita tahu yang terjadi adalah kehilangan uang, ya. Nah, dengan adanya audit seperti ini tentunya bisa bagus untuk memberikan satu precaution lagi untuk para developer supaya bisa membuat code-nya lebih baik lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang nggak tahu, ini sudah final audit dari Certik. Sebelumnya sudah 3 kali, dan ini sudah menjadi final audit untuk si PlotX, ya. Dan overall kita bisa lihat hasilnya bagus. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai app dari PlotX, ya. Caranya gampang, ya. Yang pertama versi PC-nya ini yang paling simple. Kalian tinggal masuk ke plotx.io, kalian klik launch app, dan bentuknya akan kurang lebih keluar tab baru seperti ini. Tapi tentunya versi belum login, ya. Jadi buat kalian yang belum punya akun, silakan register akun kalian, ya. Nah, setelah kalian sudah register, akan bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan buat kalian yang pengen lakukan ini di HP semua, bisa juga, ya, dengan cara download di Google Play. Tinggal kalian balik lagi ke plotx.io dan klik download now. Ya, setelah kalian download dan sudah register, bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Nah, untuk advance, ya, caranya mungkin sama persis seperti lu masukkan dana ke exchanger, ya, purchase. Nah, setelah itu kalian ubah ke PlotX supaya bisa ikutan bermain di sini, ya. Dan di sini tentunya ada beberapa challenge, ya. Dan yang sekarang sedang lagi berjalan adalah yang football challenge. Untuk yang cricket masih belum ada, yang sudah habis. Dan untuk yang tenis juga masih coming soon. Ya, jadi bukan cuma kriket saja, ada juga bola, ada juga tenis, dan lain-lain. Ya. Nah, di sini ada 2 nih yang sedang berjalan. Ya, challenge yang sedang masih lagi dalam proses perjalanan lah, ya. Yang pertama, ini sama-sama pertandingan yang sama, tetapi dengan prize pool yang berbeda. Di sini 5 pertanyaan, di sini 10 pertanyaan. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba cek salah satunya, yaitu mungkin kita ambil yang 5 pertanyaan. Kita klik di sini, ya. Dan akan keluar pertanyaan seperti ini. Oke, dan sebelum kita mulai challenge-nya, otomatis buat lo yang belum punya plot harus deposit dulu, ya. Di sini ada beberapa cara untuk advance. Yang pertama, kalian bisa lewat P2P, bisa juga transfer from wallet, dan seterusnya. Ini cara kerjanya persis seperti lo transfer ke wallet exchanger atau ke wallet MetaMask dan lain-lain, ya. Tinggal kalian kirim. Nah, jadi ini mungkin juga salah satu keuntungannya kalau kita menggunakan ya cryptocurrency untuk online betting. Ya, di sini contohnya kita sudah memiliki balance 40 plot. Tinggal kalian klik deposit di sini dan plotnya kita bisa masukkan. Ya, di sini kita akan masukkan semuanya 40 berarti ya. Kita approve dan akan masuk ke dalam wallet kita yang bisa kita pakai untuk bermain challenge. Ya, kita tunggu dulu dia loading. Nah, nanti akan keluar seperti ini, transaction in process, dan nanti akan masuk ke wallet kita supaya kita bisa ikutan challenge. Oke, dan kita balik lagi ke challenge yang sedang berjalan. Ya, di sini ada 2. Dua-duanya pertandingan yang sama, tetapi beda prize pool. Ya, yang ini lebih besar. Kita ambil yang 5 question aja karena biar lebih singkat juga dan biar lebih kecil juga biayanya, ya. Kita ambil contoh di sini. Siapa yang akan memenangkan Piala Eropa? Ya, sebelum kita mulai, gue bilang dulu gue netral ya, dan gue nggak terlalu ngikutin juga bola. So, kita akan ambil random saja. Dan di sini ada sistem correct dan incorrect ya. Yang correct akan mendapatkan 10 poin dan yang incorrect akan mendapatkan minus 4 poin ya. Semakin banyak poin yang kita dapatkan, semakin besar juga prize pool yang kita akan dapatkan, tentunya dalam bentuk plot ya. Kita randomly pilih Real Madrid di sini. Dan yang kedua, siapa yang akan mendapatkan clean sheet? Apakah salah satu saja? Apakah dua-duanya tidak ada yang clean sheet atau dua-duanya clean sheet? Ya, kita ambil contohnya satu akan clean sheet. Dan selanjutnya siapa yang akan lebih banyak possession dari bola. Nah, kemungkinan ya lagi-lagi karena gua netral dan ngikutin, sekalian aja kita Real Madrid lagi, ya. Dan siapa yang akan lebih banyak aerial duels atau siapa yang lebih banyak menang, ya. Ya, kita ambil contoh saja di sini ya, si Carvajal atau siapa lah itu gua nggak tahu cara bacanya gimana, ya. Yang siapa yang akan menjadi top scorer? Yang gua tahu cuma Karim Benzema. Jadi ya sudah, kita klik saja Karim Benzema, ya. Selanjutnya kita continue. Dan akan ada sistem power up di sini. Nah, power up ini cara kerjanya seperti perks lah kurang lebih ya. Jadi kalau lu pakai misalkan di sini plus 2x. Nah, jadi kalau lu yakin misalkan dengan jawaban lu yang ini, lu bisa klik di sini. Nah, jawaban lu yang benar ini akan double poinnya
ya. Atau kalau lu misalkan ada yang nggak yakin nih, misalnya aduh gua nggak yakin siapa yang akan clean sheet, lu bisa kasih di sini remove negative score. Jadi andaikan lu salah pun di sini, lu nggak akan dapat -4. Kita ambil contoh di sini. Nah, setiap permainan di sini challenge kita akan mendapatkan 2 ini dan 2 ini. Ya, kita bisa pakai sampai selesai. Kita ambil saja contoh secara random di sini ya. Dan setelah itu kita tinggal masih ada satu lagi. Yes, ya setelah itu kita apply power ups dan akan selanjutnya masuk ke dalam pembayaran menggunakan si plot ya. Di sini ada berbagai macam. Tentunya semakin price poolnya besar, semakin mahal entry fee-nya. Lagi-lagi kita hanya ada 40 plot, jadi kita coba yang paling maksimum saja di sini ya, 30 plot. Kita join ya. Dan tinggal kita enter contest seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, kita punya 40, akan entry fee-nya 30, maka sisanya akan tinggal 10 plot saja. Ya, kita enter contest, dan dia loading, ya. Oke, dan kurang lebih seperti itu. Ya, kita tinggal tunggu hasilnya dalam 10 jam lagi ke depan. Siapa yang tepat? Ya, semakin banyak kuis yang kita menangkan atau kita sesuai dengan jawabannya ya, maka kita akan bisa mendapatkan prize pool yang lebih besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya, very simple. Dan lagi-lagi yang membuat ini menarik adalah dengan menggunakan kripto kita tidak perlu lagi berurusan dengan middleman yang mengambil keuntungan dari kemenangan kita ya, maupun kekalahan kita. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk plotx.io. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, cukup seamless cara kerjanya, quite easy, dan sangat mudah untuk dipakai ya. Nah, tapi baik lagi, disclaimer dulu bahwa gue tidak menyarankan untuk online betting, tapi gue lebih review ke si platformnya itu sendiri, dan bagi lo yang mungkin cocok dan suka, ya bisa coba, buat lo yang nggak cocok, ya tinggal jangan pakai saja ya. Dan overall kita bisa lihat, mungkin salah satu hal yang paling menariknya adalah si PlotX ini diinvest dan juga berpartner dengan co-founder dari Polygon. Ya, jadi that's really cool menurut gua ya. Tapi baik lagi untuk semuanya, baik lagi ini bukanlah financial advice buat lo yang ingin coba, do it at your own risk ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk PlotX. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan lo bisa juga cek link reflektor di bawah, ada banyak ya. Dan selain itu juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.